Kita juga kemarin melaksanakan temu alumni dan kita mengambil tema perjuangan, kiprah perjuangan Allahyarham Simbah Kiai Haji Ali Maksum dalam Bernahdlatul Ulama. Dengan alhamdulillah narasumber yang bisa datang yaitu Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Yahya Khalil Tsaquf, alumni kita. Demikian juga Bapak Dr. Kiai Haji Zuhdi Muhdhar, sekarang Ketua Pengurus Wilayah NU Daerah Isma Jakarta, dan tentu saja putri indah beliau, ibunya Hajah Ida Rufaidah Ali Maksum. Dan alhamdulillah temu alumni dengan tema kiprah perjuangan Allahyarham Simbah Kiai Haji Ali Maksum dalam ber-NU, kita mencatat beberapa poin penting. Yang pertama, kiprah Simbah Kiai Haji Ali Maksum secara nyata bisa kita lihat sejak beliau dipilih menjadi anggota konstituante mewakili Nahdlatul Ulama wilayah DIY Jawa Tengah pada tahun 1955. Kalau sekarang di BD maksudnya. Yang kedua, beliau menjadi Rois Syuriah PWNU DIY tahun 1975 sampai 1981. Kemudian dipilih menjadi Rois Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tahun 1981 sampai 1984. Dan terakhir beliau menjadi tuan rumah Muktamar Nahdlatul Ulama ke-28 di Krapia ini tahun 1989. Seminar juga mencatat bahwa beliau menjadi sosok penenang pasca wafatnya Rois Am Kiai Haji Bisri Sansuri di saat NU sedang usrak secara internal dan negara sedang bermasalah dengan umat Islam. Beliau sekaligus merupakan tokoh krusial yang menjadi katalisator perubahan NU kembali ke Khitoh 1926. Sehingga NU kembali menjadi organisasi sosial keagamaan. Dan kemudian NU menerima Pancasila sebagai asas tunggal ideologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya dalam ber-NU bagi Simbah Kiai Haji Ali Maksum adalah amanat keluarga. Karena beliau adalah putra salah seorang pendiri NU, yaitu Kiai Haji Maksum Ahmad. Dan karena amanah, maka dalam ber-NU beliau tidak memandang jabatan atau posisi apa sebagai apa, kedudukan apa, tidak penting. Karena menganggap amanah itu sebagai legacy yang harus ditunaikan dan khidmah yang wajib dijalani. Ini menjadi catatan kita semua, seluruh keluarga, seluruh murid, seluruh santri yang muhibbin kepada beliau. Kalau ada kaidah at-tabi'u tabi'un, ya kalau kita benar-benar derek manut dengan apa yang beliau lakukan, kitalah yang justru harus derek nguri-nguri NU, harus ikut mengupayakan bagaimana NU bisa berjalan, bisa tegak. Tidak penting jabatannya apa, tidak penting kedudukannya apa. Selanjutnya seminar atau temu alumni juga mencatat bahwa beliau mementingkan kaderisasi dan mendorong para santri untuk berdakwah Islam dan berjuang melalui NU. Dasar pemikirannya sederhana,
Karena memang kita tidak mungkin bisa sukses membangun umat ini dengan berjuang sendirian, melalui pondok kita sendiri, melalui sekolahan kita sendiri, tidak mungkin. Kita harus bergerak bersama arus besar umat Islam atau jamaah. Dan itu tiada lain adalah melalui Nahdlatul Ulama, yang dengan itu memungkinkan terjadinya perubahan. Dan tentu berjuang bersama dengan banyak orang akan lebih sulit, lebih susah, lebih rewel karena banyak orang. Karena itu beliau mewasiatkan 5 hal kepada kita semua dalam ber-NU untuk senantiasa. Yang pertama, ats-thiqatu bi Nahdlatil Ulama, percaya dengan NU, bahwa NU ini menjadi jalan kita hidup selamat di dunia dan akhirat. Yang kedua, al-ilmu bi Nahdlatil Ulama, harus belajar apa itu NU, bagaimana itu sejarah perjuangan NU, bagaimana itu ta'alimnya NU, dan seterusnya. Yang ketiga, al-amalu bi Nahdlatil Ulama. Kalau sudah kita ini mempelajari, tentu kita sepatutnya adalah mengamalkan apa yang kita pelajari. Sudah ngerti dengan ajaran-ajaran NU, ya mestinya kita melaksanakan apa yang sudah diajarkan. Yang keempat adalah al-jihadu fi sabili Nahdlatil Ulama, berjuang. Sudah ngerti, sudah mengamalkan sendiri, dan tentu saja berjuang bagaimana itu diamalkan secara jama'i oleh banyak orang. Al-jihadu fi sabili Nahdlatil Ulama. Yang kelima adalah as-sabru bi Nahdlatil Ulama. Tentu karena urusan NU itu dengan banyak orang, banyak yang rewel, banyak yang kadang diundang rapat telat-telat. Tentu kita ngurusi NU harus sabar, ya, harus berbesar hati, harus ya samahah. Ini as-sabru bi Nahdlatil Ulama. Karena apa kita harus sabar? Allah yarham benar-benar menekankan kepada kita bahwa yang penting itu adalah usaha. Apakah itu perjuangan kita itu berhasil atau tidak, itu adalah urusan Allah Ta'ala. Yang penting bagi kita ini usaha. Hasilnya kita serahkan kepada Allah, dan Allah akan memberikan kepada kita ihdal husnayain. Salah satu di antara 2 kebaikan. Kalau berhasil, alhamdulillah, kita mendapatkan surga. Kalau tidak berhasil, minimal kita mati syahid, ibaratnya begitu. Tetapi ini adalah konsekuensi dari semua perjuangan. Inilah bapak-bapak, ibu, hasil dari temu alumni yang kita selenggarakan kemarin.